Quraisy terkejut bukan kepalang. Nabi Muhammad SAW yang diincar untuk dibunuh ternyata tak ada di tempat tidurnya. Mereka justru menemukan Ali. Berkat pertolongan Allah, Rasul berhasil keluar dari rumahnya tanpa diketahui mereka dan langsung melakukan perjalanan hijrah ke Madinah. علي ينام مكانه هذا الفتى يفتديه بنفسه أي أناس تحارب. Mengatakan kepada Ali waktu itu, kamu malam ini tidurlah di tempat tidurku, berselimut dengan selimutku. Kemudian Nabi mengatakan, ini ada harta, harta ini sekian punya fulan, orang Quraisy. Ini punya fulan, yang disebut Nabi ini adalah harta-harta yang mereka titipkan ke Muhammad SAW. Dan ini uniknya bahwa orang-orang Quraisy tidak mau beriman kepada Nabi saat itu, tetapi mereka percaya betul bahwa tempat yang paling aman menyimpan harta hanya Muhammad. Cuma mereka percaya amanahnya. Tentang Islam Nabi sampaikan, mereka menolak. Ali bin Abi Thalib menuruti perintah Nabi. Padahal suasananya sangat genting. Mengapa? Karena seluruh keluarga besar Quraisy yang tidak beriman sepakat untuk mengirim para pemuda dari keluarga besar masing-masing untuk mengepung rumah Muhammad SAW. Dan masing-masing harus ikut serta di dalam menghabisi nyawa Muhammad SAW. Itu artinya bahwa kalau kemudian Ali tidur di tempat tidur Nabi, Ali berselimut dengan selimut Nabi, kemudian mereka memaksa masuk pintu rumah Nabi malam itu, tanpa mereka melihat siapa yang tidur, langsung mereka tebas, berarti Ali akan mati. Tapi inilah keberaniannya, kepasrahan yang tinggi atas ini perintah, asal ini adalah perintah Rasulullah SAW. Itu sederhana buat dia. Ali bin Abi Thalib, seorang kesatria Bani Hashim, dikenal memiliki keberanian yang luar biasa dengan keahlian seni perang yang cukup tinggi. Di balik keperkasaannya, ia juga dikenal sebagai lautan ilmu dan menjadi rujukan ilmu Islam hingga kini. Itulah mengapa sang ayah Abu Thalib memberikan nama Ali, nama yang tidak biasa digunakan bangsa Arab masa itu. Ini adalah orang pertama yang lahir di dalam Ka'bah. Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak juga menyebutkan tentang kelahiran Ali di dalam Jauf Ka'bah. Saat itu ibunya yang memberi nama. Namanya aslinya adalah Asad. Asad itu artinya singa. Jadi ayahnya Ali, itu Abu Thalib itu, waktu Ali diberi nama Asad itu sedang tidak di rumah. Begitu Abu Thalib pulang, dia tidak setuju dengan nama itu. Maka kemudian diganti namanya menjadi Ali. Dari nama Ali. Dan Ali itu dalam bahasa Arab artinya tinggi. Jadi daripada dikasih nama binatang gitu, kemudian berilah nama yang artinya mulia, itu artinya tinggi. Ali bin Abi Thalib berasal dari keluarga mulia dan terkemuka di kalangan Quraisy. Nama lengkapnya Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ayahnya, Abu Thalib, adalah saudara kandung Abdullah, ayahanda Nabi Muhammad SAW. Ali dan Rasul terikat dalam kekerabatan dekat, sama-sama berasal dari tulang sulbi tokoh besar Quraisy, yaitu Abdul Muthalib. Di usia 6 tahun, Ali bin Abi Thalib diambil oleh Muhammad untuk diasuh di keluarga mulia, pasangan Muhammad dan Khadijah. Ini terjadi saat musim paceklik melanda kota Mekah sehingga membuat sulit kehidupan masyarakat, termasuk Abu Thalib yang merasakan kesulitan hidup karena tidak memiliki harta yang cukup. Ali bin Abi Thalib diminta oleh Nabi untuk tinggal bersama Nabi dan diasuh di dalam asuhan Nabi SAW. Makanya Ali itu sangat istimewa.
Dan Ali itu adalah, makanya nanti Ali adalah menjadi seorang anak yang tumbuh langsung dalam bimbingan Rasulullah Muhammad SAW. Di saat itu belum jadi nabi, tapi Nabi Muhammad dan Khadijah adalah sepasang suami istri yang dua-duanya penganut Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah itu artinya adalah mereka yang tetap menjaga kebaikan sebagaimana ajaran Nabi sebelumnya. Sehingga dia menjadi, dua-duanya adalah sepasang orang yang baik. Maka Ali tumbuh di dalam sebuah keluarga yang suami istri istimewa. Apalagi nanti Rasul saat menjadi Rasul, maka kemudian Ali hidup dalam asuhan yang luar biasa. Malah sampai-sampai ia pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya engkau wahai Ali, posisimu seperti Harun terhadap Musa. Hanya sayang memang kenabian sudah berakhir, maka engkau bukanlah seorang nabi. Di dalam beberapa riwayat yang lain juga pernah mengatakan, barang siapa yang menjadikan aku sebagai wali, sebagai pemimpin, maka taatilah kepada Ali, karena Ali juga adalah pemimpin. Sejak dini, Ali bin Abi Thalib telah hidup di lingkungan kenabian, sekaligus mengiringi perjalanan sejarah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah mencatat, Ali bin Abi Thalib termasuk orang pertama dari golongan anak-anak yang masuk Islam. Nah, Ali usia 10 tahun, Ali itu telah mampu menjadi seorang anak yang bisa membedakan antara yang hak dan batil. Dia sudah bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Untuk itulah kemudian begitu datang kebaikan, tahu, ya, karena sudah dididik dengan pendidikan yang bersih sejak awal di keluarga Muhammad SAW, maka begitu datang wahyu, maka Ali tinggal mengimani saja. Dan nanti dibimbing Nabi SAW betul. Jadi Ali itu dari awal hidup dalam bimbingan keluarga nubuah. Ali pun berangkat di siang hari secara terang-terangan, sehingga mudah diketahui kaum Quraisy. Kaum Quraisy pun mengejar untuk menghentikan rombongan wanita yang dipimpin Ali bin Abi Thalib. قلت إنك تنوي التوجه نحو يثرب. وقلت إنك لن تعود عن ذلك بأي شكل. يبدو أن هذه فاطمة بنت عبد المطلب. وهذه فاطمة بنت أسد والدتك. وهذه أيضا فاطمة بنت محمد. أنا وهؤلاء الفرسان الذين هم من أمهر مقاتلي مكة لم نأتي إلى هنا سوى من أجل إعادتكم، فإما أن تعودوا تلقائيا على أقدامكم أو أن تعودوا معنا من دون رؤوس. هيا يا فرسان مكة، أعيدوا أنتم هذه القافلة وأنا سأتكفل بأمر هذا بنفسي. إن قام أحدكم بأي حماقة فلن أبقي منكم أحدا حيا. Ali bin Abi Thalib akhirnya meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki karena semua kendaraan digunakan para sejauh hampir 500 km hingga kakinya bengkak dan terluka. Tak heran jika nanti setelah tinggal di Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menginginkan Ali bin Abi Thalib sebagai menantu untuk putri tercintanya Fatimah Az-Zahra. Sebenarnya Ali suatu saat sampai dia menikah dengan Fatimah, itu dalam kisahnya disebutkan bahwa ada salah seorang pembantunya yang datang ke Ali kemudian mengatakan, tidakkah kamu datang ke Nabi untuk melamar Fatimah? Karena Fatimah ini sudah dilamar nih, sudah mau dilamar, jadi Anda datanglah ke Rasul minta dinikahkan. Kemudian Ali setelah itu datang ke Nabi SAW
Datang ke Rasul, ya, kemudian Nabi bertanya, kenapa kesini wahai Ali? Ali mengatakan, enggak ya Rasulullah. Dia diam saja gitu kan. Nabi SAW mengatakan, sepertinya kau ingin melamar Fatimah. Wallahu alam tidak disebutkan dalam sejarah dari mana Nabi tahu bahwa Ali mau melamar Fatimah. Apakah karena wahyu ataukah karena ada informasi yang masuk ke Rasulullah SAW. Tapi yang jelas Nabi mengatakan, apakah kamu mau melamar Fatimah? Kemudian Ali mengatakan, iya Rasulullah. Kemudian tidakkah Nabi menyampaikan agar Fatimah dinikahi oleh Ali, tapi Ali merasa berkecil hati. Dia mengatakan bahwa ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa untuk saya gunakan menikahi Fatimah. Mahar saja saya tidak punya gitu. Nabi SAW mengatakan, bukankah dulu aku pernah memberimu baju besi yang pernah kau pakai untuk senjata itu? Baju besi untuk senjata itu, untuk perang itu, kata Nabi itu yang bisa diberikan untuk Fatimah. Maka disepakati bahwa Nabi mengatakan, kalau begitu aku nikahkan kamu dengan Fatimah, dengan mas kawinnya adalah baju besi. Pernikahan yang sangat sederhana, mudah, tidak bertele-tele, tetapi Nabi tahu persis siapa calon menantunya. Dan itu pelajaran buat para orang tua hari ini. Ya, bukan proses yang panjang, tapi kemudian sebenarnya dia tidak pernah kenal siapa calon menantunya. Suatu saat karena Fatimah itu tangannya juga mulai lecet-lecet, ya, tangannya yang tadinya mulus gitu ya, kemudian mulai lecet karena dia harus mengadoni sendiri kue, dia harus menumbuk sendiri dan seterusnya. Saat ini terjadi, kemudian Ali kasihan, kata Ali, Fatimah, ayahmu baru saja mendapatkan banyak sekali budak, maka datanglah minta ke sana. Fatimah berangkat kepada Rasulullah SAW, ke ayahnya. Begitu sampai, Fatimah mau apa? Fatimah tidak berani mengeluarkan kalimat. Akhirnya Fatimah pulang lagi. Kata Fatimah, saya tidak berani mengeluarkan kalimat ini. Saya nggak berani meminta ke Nabi, ke ayah, kecuali kita berangkat berdua. Maka disepakati, Ali dengan Fatimah berangkat berdua ke Rasul, kemudian meminta, ya Rasulullah, ini Fatimah begini, sampai tangannya lihat seperti itu. Maka kalau ada satu yang bisa membantu kami di rumah, Nabi SAW mengatakan, maukah aku berikan kalian hal yang lebih mulia dari itu? Kemudian Nabi mengatakan, bacalah Subhanallah 33 kali sebelum tidur, bacalah Hamdalah 33 kali sebelum tidur, kemudian bacalah Allahu Akbar sebelum tidur. Jadi Nabi mengajarkan itu. Bahkan Nabi tidak memberikan kepada putrinya. Ini contoh juga yang mahal. Bukan mentang-mentang bahwa Nabi yang punya kekuasaan terhadap para budak itu hak Nabi. Tetapi Nabi bukan mentang-mentang. Justru Nabi ingin memberikan kepada anaknya yang terbaik, dan yang terbaik itu tidak selalu harta kepada.